Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. ini Pak, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu siang-siang ini sepertinya menyengaja datang ke sini. Ini Pak, saya merasa gimana ya, sebenarnya ingin sharing dengan Bapak. Cerita tentang saya itu merasa punya kayak beban gitu. Ketika harusnya saya senang ya Pak menerima siswa baru, pindahan siswa baru dari sekolah lain. Nggih. Tapi ternyata yang ini kok kayak merasa beban gitu, karena siswa baru itu memang tiba-tiba di hari pertama masuk sekolah itu, uh, awalnya itu tidak ada berita, tidak ada kabar, tidak ada petunjuk, dan tiba-tiba di hari pertama masuk sekolah itu ada anak baru. Di kelas saya itu ada anak baru, itu pindahan Nggih. dari sekolah lain, dan kebetulan ya jauh dari sekolah kita, cuma ada yang sekolah yang lebih dekat dari sekolah saya gitu. Lah, tiba-tiba datang, lah itu kita kan ya langsung menerima kan, anak itu kan langsung kita terima. Sehingga saya bingung. Awalnya ketika saya terima ya senang, ya memang senang menerima siswa baru, tentu senang ya Pak ya. Nggih, senang Bu dapat Tapi tambah siswa. Nggih. ya, tapi sebelum eh, kemarin Pak, sebenarnya ini hari pertama masuk sekolah itu, sebelum pulang sekolah itu saya mendapat, bukan saya sebenarnya, salah satu dari teman saya itu mendapat Nggih. WA yang menyatakan eh, kok sekolahnya kayak menyerobot siswa gitu loh. Oh, dari guru yang sana gitu. Iya, Seperti dari seolah-olah guru atau sekolah yang dari nggih. sana gitu. Seolah sekolah Seperti jenengan itu. itu menyerobot ngoten. Nah, menyerobot itu kan Nggih. siswa baru masuk, terus tiba-tiba masuk di situ. Lah ternyata masalahnya itu ternyata itu sudah didata di sekolah sana, Oh, sekolah yang dan tadi nggih. Siswa sudah baru didata itu juga, nggih. sudah, maksudnya sudah ini anak siswa kelas ini sudah naik di sekolah sana. Nah, ternyata dia Nggih. dari pertama masuk ke sekolah saya gitu. Dan Nah, dari situ timbul konflik antara guru sana dan sekolah sana, kepala sekolah sana dan guru di sana dengan guru di sini itu, uh, tentu ada konflik moral itu. Dan saya merasa gimana gimana gitu, Pak. nggih. Nah, dari Begini. situ kan uh, gimana ini menyelesaikan ya? Mungkin kita perlu identifikasi masalahnya dulu, sama kenapa anak itu kok pindah. Tapi kan belum ada kesempatan Pak, memang karena anak itu benar-benar baru, bukan seperti yang perpindahan yang lain. Karena yang lain yang karena dibully, karena uh, orang tuanya pindah rumah atau pindah tugas gitu. Tapi kalau yang ini tiba-tiba datang gitu, jadi kita merasa mau diterima gimana, tidak diterima gimana gitu. Jadi saya datang ke Pak Nur Santo, untuk gimana menurut Pak Nur Santo menyikapi seperti ini kalau menurut Bapak. Oke, terima kasih Bu. Begini, kalau saya identifikasi atau saya telaah, saya cermati masalah jenengan tadi kan terkait dengan siswa baru yang Ya, tiba-tiba pindah ke sekolah jenengan. Yang yeah. sebetulnya itu di apa tidak ditarget untuk masuk, okay. Dan ketika masuk dengan tiba-tiba itu ternyata membawa beban moral. Iya, Ternyata sudah daftar di sekolah lain dan tanpa ada apa ada sebab dan sebagainya tiba-tiba datang ke sekolah jenengan. Mungkin begini, barangkali dari orang tua itu tadi kan belum ada komunikasi atau bagaimana kira-kira dengan sekolah yang lama Bu, kira-kira sehingga kok apa ya istilahnya dari sekolah yang awalnya dituju kok jadi sebuah problem di sana. Apakah ya memang di sana itu awalnya barangkali sudah didata masuk, sudah ditarik dapodik dan sebagainya,
atau bagaimana barangkali mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail lagi barangkali situasi yang dihadapi oleh anak ini, apakah ada barangkali dari wali murid yang lain mengajak atau dari tekanan yang lain dari luar dan lain sebagainya, barangkali bisa ditelaah lebih jauh lagi. Iya, kalau dari awal pertama masuk memang belum belum ada berita apa-apa, termasuk dari orang tuanya, dari sekolah sana. Cuma tiba-tiba ada WA yang menimbulkan kita beban moral. Tadi ada WA dari salah satu guru dan kepala sekolah dari sana. WA seolah-olah kok moro-moro. Nah, akhirnya kita ya identifikasi ya sama Bapak Kepala Sekolah. Kenapa anak itu kok pindah ke sini? Ternyata dia itu marahnya itu memang karena di sana itu memang sudah didata, dia sudah seolah-olah siswa di sana gitu. Terus di sana mendapat mungkin sudah Pak sudah didata, karena sudah didata mendapat seragam baru, Yeah. sudah mendapat dapodiknya memang sudah di sana gitu. Ternyata seperti itu lah. Akhirnya itu mendapat informasi hari ini, tapi kabarnya kemarin, tapi sampai hari ini pun masih masih merasa beban mental juga Yeah. karena ada hantaman-hantaman dari luar itu. Siswa saya sekolah saya itu enggak diberi, enggak bagus gitu loh, intinya itu apa saya tidak bisa mengajar dengan baik, apa sekolah saya itu tidak diberi kepercayaan untuk mengajar anak dengan baik, apa hanya di SD Negeri 1 saja kan gitu. Jadi dari situ kita juga bertanya, padahal meskipun tidak sekolah di sini kan tidak apa-apa gitu loh. Jadi kita itu menerima anak itu ya itu tadi beban juga, karena di sisi lain ya tujuan kita kan untuk mendidik anak, tujuan kita siapapun yang mau sekolah di ini harus kita terima dengan baik kan gitu. Tapi di sisi lain ya itu ada konflik, padahal itu juga sesama guru, setidaknya kalau sesama guru kan teman juga. Okay. Terus kepala sekolahnya dulu juga guru, mantan guru yang akrab dengan kita gitu. Jadi ya beban moral lah Pak intinya gitu. Jadi kok enggak enak juga ya menerima murid kayak gini, kok enggak enak juga ya, kok enggak kayak kemarin-kemarin. Jadi ini memang benar-benar masalah baru bagi bagi saya, itu bukan masalah tapi memang hal yang baru bagi saya. Oh ternyata menerima siswa baru itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ternyata ada beban batin yang harus kita terima ketika menerima murid baru yang seperti ini gitu. Bahkan membawa ke Pak, ke lingkungan orang tua, ke lingkungan anak itu, dan ke lingkungan sekolah itu juga gitu. Okay. Saya kira gimana Bu ya? Pak? Kita itu dapat murid itu senang gitu. Kita dapat murid itu seharusnya bahagia, tapi ketika posisi seperti ini barangkali nanti ke depan juga akan timbul perasaan-perasaan tidak enak. Tapi mungkin begini Bu, dari pihak sekolah barangkali apakah rasa tidak enak itu juga dari teman-teman yang lain juga dan lain sebagainya. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk selama ini mulai kemarin lah gitu, kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu? Atau langsung koordinasi dengan teman-teman atau bagaimana, atau menemui wali murid tersebut sehingga bisa menjelaskan duduk perkaranya mengapa kok disekolahkan di sini, karena ini kan sesuatu yang aneh gitu, tiba-tiba itu kan pasti sesuatu yang bakal menciptakan barangkali suara-suara yang tidak nyaman dan sebagainya. Iya betul sekali Pak. Ini tadi langsung kemarin langsung mengadakan rapat dengan guru dan kepala sekolah untuk koordinasi dan mengevaluasi tentang anak itu, gimana ceritanya kok seperti itu, karena ya ada WA tadi dari sekolah sebelah intinya gitu. Terus kita langsung menggali informasi dari anak dan orang tua. Itu dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Langsung sebab-sebab kenapa apakah karena
kenakalan atau karena pembulian gitu ya Pak ya, atau karena orang tuanya pindah ke sini atau gimana, itu sama Pak Kepala Sekolah langsung ditemui, orang tuanya ditemui, orang tua daripada anak itu. Terus Bapak Kepala Sekolah juga eh, ke sekolah yang itu tadi, sekolah Iya. yang itu tadi. Ja- Menemui pihak kepala sekolah langsung. Jadi ikut repot nih, oke. Iya, memang Repot iya semuanya. sangat. Terus setelah itu eh, memastikan anak itu di sini ya baik-baik saja. Terus dia pengen pindah ke sini karena ya ingin sekolah di sini gitu. Jadi Bapak Kepala Sekolah menceritakan bahwasanya menurut orang tua dan anak, memang anak itu benar-benar ingin sekolah di sini gitu. Ya entah ya menerima atau tidak, yang jelas itu menurut saya juga sudah langkah yang sangat bagus gitu. Karena ya Bapak Kepala Sekolah sudah berusaha untuk menggali informasi dari siswa dan orang tua siswa, dan juga menggali informasi dari sekolah itu tadi. Nah, ternyata memang di situ alasannya sudah didata di Dapodik dan sudah mendapat seragam-seragam yang disiapkan oleh sekolah itu. Oke, oke. Berarti sudah ada langkah yang dijalankan oleh sekolah, baik itu dari kepala sekolah terutama, nggih, dengan mendatangkan guru, apa wali murid dan juga bahkan tadi saya dengar menyambangi sekolah yang bersangkutan sampai begitu untuk menjaga apa kenyamanan bersama. Menurut saya itu juga langkah yang apa ya sudah sangat positif, Bu. Atau ya saya kira juga langkah yang tepat. Dan barangkali dari ibu sendiri, barangkali sebagai salah satu guru di sekolah dan juga teman-teman yang lain dalam lingkup satu sekolah, barangkali ke depan seandainya anak ini tetap di sekolah panjenengan, barangkali bagaimana ke depannya. Bahkan kan tadi sudah ada apa, sudah dapat seragam dan lain sebagainya. Mungkin untuk rencana ke depan terkait dengan permasalahan ini bagaimana dari pihak sekolah ini? Ya, tentunya pihak sekolah ya berusaha memaksimalkan pembelajaran di sekolah yang eh, fokus ke pembelajaran di sekolah yang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga anak tersebut menjadi betah di sini, suka di sini dengan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan dan yang inovatif, sehingga anak nanti bisa merasakan apa yang didapat di sekolah yang baru itu. Terus yang jelas juga memberikan eh, apa ya, direfleksi dan dievaluasi dari hari ke hari, Pak. Maksudnya ya dari hari ke hari, hari ini gimana, besoknya gimana, gimana. Sehingga kita mengetahui bagaimana anak itu di sini perkembangannya. Oh, saya di sini semakin betah, semakin senang, dan terus sikapi bagaimana anak itu setiap harinya berkembang dengan siswa-siswa yang lain, teman-temannya, maksudnya dengan teman-temannya. Dia mendapat apa ya, teman yang baik, dia diterima dengan baik dengan temannya atau gimana. Jadi terus di apa ya, dicermati setiap hari gitu loh Pak, apa namanya itu. Oke, Gitu. diobservasi lah gitu Ya. ya. Sehingga memastikan anak itu benar-benar betah dan kerasan di sini dengan kelebihan-kelebihan yang dipunyai di sekolah ini daripada di sekolah yang lain gitu. Oke, karena saya kira juga apa orang tua ketika menyekolahkan itu kan pilihan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dan saya kira langkah-langkah yang akan panjenengan lakukan dan juga sekolah itu juga sangat bagus karena nanti juga siswa itu bagaimana tetap nyaman, tidak menimbulkan suara-suara yang bikin tidak nyaman baik itu di sekolah yang lama maupun sekolah yang baru, dan hubungan tetap harmonis kedua sekolah itu yang utamanya karena bagaimanapun saya kira apa ya kalau hanya karena satu siswa
terus kemudian suasana sekolah ataupun antar sekolah dan antar wali murid tidak nyaman, itu juga menimbulkan masalah baru lagi. Dan kira-kira Bu, ini untuk ke depan ini kan berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan barangkali nanti dapodiknya bagaimana, kemudian seragamnya anak bagaimana. Itu kira-kira mulai kapan rencana-rencana proses supaya masalah ini segera diselesaikan, dapat segera dilakukan barangkali. Iya, ini untuk keseragamannya, kebetulan kan untuk anak SD seragamnya sama, kecuali seragam identitas. Yeah. Nah, sekolah kami menyediakan untuk seragam identitas, memang diberikan gratis untuk seragam identitasnya. Untuk tahun ini, tahun-tahun kemarin tidak beli sendiri. Untuk tahun ini seragam identitas gratis memang. Jadi ya tetap aja seragamnya tetap untuk kalau untuk dapodik ya itu kita kan evaluasi anak. Jadi sebelum sampai saat ini kita belum menarik data dari anak itu, tetap di sekolah asal, sekolah yang lama. Karena untuk memastikan anak itu benar-benar betah dan kerasan di sekolah ini. Jadi kalau nanti anak itu sudah sekolah di sini, jadi sudah kerasan di sini, baru kita dan anak sudah dievaluasi ya secara berkala, maksudnya dievaluasi secara berkala, anak itu benar-benar betah di sini, ya itu baru kita melangkah untuk dapodiknya. Karena memang bagaimanapun anak mau sekolah di sini dan dia betah di sini dan mau di sini kan bagaimanapun harus Iya. menarik dapodiknya gitu. Mau tidak mau sekolah sana harus melepaskan gitu dengan kebijaksanaan yang insya Allah ya itu kebijaksanaan. Iyalah. Ini menurut Bapak gimana kebijaksanaan yang sekiranya jika itu terjadi di sekolah Bapak, ada murid seperti itu gimana menurut Bapak? Ya memang Ya. dilematis itu artinya, tetapi begini Bu, kita sebagai lembaga yang profesional, tatkala kita dapat amanah siswa baru yang masuk, otomatis ya kita harus bekerja secara maksimal. Artinya ya itu pilihan mereka, kita selama kita tidak merebut dari orang lain kan itu sesuatu yang sah saja dan legal. Artinya ke depan sekolah juga harus adaptasi dengan permasalahan ini. Saya kira itu, dan saya lihat tadi dari pihak sekolah juga tadi sudah melakukan, dan juga dari ibu dan juga sekolah saya lihat juga tadi sudah menyampaikan rencananya bahwasanya siswa ini akan tetap berada di sekolah, dan siswa ini juga nanti untuk seragamnya juga tetap memakai yang umumnya, kemudian yang seragam identitas juga diberikan kepada siswa ini. Artinya siswa ini kan sudah diterima artinya. Nah, untuk masalah-masalah yang timbul dari perasaan barangkali nanti pastilah akan luruh dengan sendirinya, selama itu tidak ada masalah dalam hal legalitas siswa. Saya kira tidak masalah Ibu. Bagaimana untuk kegiatan coaching siang hari ini? Sudah Terima dapat kasih Pak pencerahan Nur, ya? sangat membantu saya untuk lebih beban saya menjadi lebih ringan Ya, karena mendapat masukan-masukan dari Pak Nur. ya, Semoga apa yang disampaikan akan menambah pemahaman dan menambah evaluasi diri saya untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima ya, kasih. ya, sama-sama. Kita Dan lanjut ke ya, selanjutnya. silakan untuk rencananya nanti bisa segera dilaksanakan setelah panjenengan menemukan solusi dari permasalahan yang jenengan hadapi. Terima kasih Bapak atas masukannya. Oke, saya tutup Oke, rekamannya. terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.